Yuhu, kembali lagi bersama Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat ya. Di video kali ini Momo akan membahas alur cerita singkat dari Solen episode yang ke-193. Gimana keseruannya? Yuk kita intro dulu. Like, Woman Kaizu ba. 最叫英雄，抬头，端地战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽。 Pada episode sebelumnya, Ujian Dewa Laut telah memasuki tahap kelima bagian yang keempat, yaitu menantang si Ghost Dolo. Ma Hongjun dan Ning Rongrong yang telah terkena racun si Ghost Dolo memasuki kondisi halusinasi, di mana Ma Hongjun tiba-tiba berada di Sekte Tang dan bahkan tetua Sekte Aula Pengintai Pai He terlihat menyetujui hubungan Ma Hongjun dan juga Xiang Xiang. Sedangkan Ning Rongrong berada di Sekte Pagoda Tujuh Harta dan mendapatkan hadiah untuk perayaan ulang tahunnya. Namun ketika mereka berada di ibu kota Kekaisaran Heaven-dou, Ma Hongjun dan Ning Rongrong mulai merasakan sakit pada tubuh mereka, dan kesadaran mereka kembali secara perlahan. Di bawah kendali kemampuan cincin roh ke-8 si Ghost Dolo, mereka mampu sadar dan melawan balik. Ma Hongjun membutuhkan waktu untuk memaksimalkan kekuatan serangannya, sehingga Ning Rongrong pun maju di depan untuk memberikan waktu pada Ma Hongjun. Seluruh kemampuan Pagoda Tujuh Harta mengalir pada Ma Hongjun. Dengan sigap, Ma Hongjun sudah berada di belakang si Ghost Dolo. Lalu kemampuan cincin roh ke-6 dirilis, Phoenix Piercing Strike. Ma Hongjun dan Ning Rongrong pun lulus ujian kali ini. Selanjutnya, Tangsan dan Xiao. Berbekal ramuan dari kelopak wewangian jahitan sutra, Tangsan dan Xiao pun menggabungkan kekuatan mereka, hingga tombak kaisar biru perak terlihat diselimuti cahaya merah muda. Tanpa ragu, Tangsan menyerang. Bahkan, kemampuan cincin roh ke-9 si Ghost Dolo dapat dilewati dengan mudah. Tangsan dan Xiao juga lulus ujian kali ini. Shrek Seven Devil, Bai Zhenxiang, dan juga Xiao Pai melanjutkan perjalanan mereka ke pilar selanjutnya. Shrek Seven Devil pun sampai di pilar selanjutnya. Kali ini lawannya adalah si Star Dolo. Tangsan pun maju dan memberikan salam. Terlihat roh pelindung si Star Dolo muncul dari dalam laut. Seketika lingkaran air membentuk sosok si Star Dolo. Dan terkuak juga bahwa si Star Dolo adalah Master Roh Tepat Kontrol. Tanpa basa-basi, si Star Dolo segera memakai teknik cincin roh ketujuhnya. Avatar roh pelindung dirilis. Terlihat muncul sosok monster besar dengan banyak tentakel. Dengan tentakel panjang dan besar itu, serangan demi serangan mengarah ke Tangsan. Namun, ada hal menarik di sini. Setiap tentakel yang menyentuh Tangsan, maka secara perlahan kekuatan roh Tangsan akan berkurang. Tangsan juga tidak mau kalah. Avatar roh Kaisar Biru Perak pun dirilis menahan tentakel itu. Tangsan juga mencoba untuk memotong salah satu tentakelnya. Namun, sangat disayangkan. Teknik cincin roh kelima si Star Dolo dirilis, regenerasi. Dalam sekejap, tentakel yang putus itu tumbuh kembali. Di sisi lain, Tangsan juga harus cepat menyelesaikan ujian ini, sebab jiwa Xiao sudah terlalu lama berada di luar. Dan jika dibiarkan, bisa berbahaya. Namun, jika Xiao tidak lulus ujian, akan lebih berbahaya lagi. Tangsan pun segera merilis domain biru perak. Lalu, teknik Swallowing Gold Thread dirilis. Kedua Master Roh tipe kontrol itu pun mengadu kemampuan hisap mengisapnya siapa yang paling kuat. Namun, jarak level tidak bisa dibohongi. Kemampuan si Star Dolo jauh di atas Tangsan. Lalu si Star Dolo berniat untuk mengakhiri pertarungan ini. Teknik cincin roh ke-9 dirilis, Tidal Wave Gravity. Gelombang hijau kehitaman membentuk sebuah portal dengan gravitasi tingkat tinggi. Seketika Tangsan pun masuk ke dalamnya. Ketika di dalam, Tangsan merasakan hal yang aneh. Ia berjalan tapi tidak menemukan jalan keluar. Dan juga, ini kekuatan rohnya malah semakin turun secara drastis. Tangsan menggunakan tanda yang telah ia buat dan juga memakai kemampuan cahaya Dewa Laut. Sehingga dengan mudah ia dapat menemukan keberadaan si Star Dolo. Namun, keadaan masih berpihak pada si Star Dolo. Tangsan yang mulai kehabisan kekuatan roh semakin sulit untuk menyerang. Melihat itu, Xiao seketika muncul. Dengan perkembangan kekuatan tulang roh kebijaksanaan,
Tangsan dapat dengan mudah menemukan titik kelemahan lawannya. Melihat serangan Tangsan yang diarahkan pada titik itu, si Stardolo segera melindunginya. Tangsan meminta Xiao untuk membawanya berteleportasi ke tempat itu. Serangan balik dari si Stardolo diluncurkan untuk menghalangi mereka berdua. Di tengah aksinya, Xiao segera melemparkan Tangsan lalu mengaktifkan kemampuan roh Unbreakable Golden Shield untuk menahan serangan itu. Ketika Tangsan sudah berada pada tempat itu, Tangsan segera menggunakan tulang roh pada punggungnya. Tulang roh yang sudah berkali-kali berevolusi ini bisa dikatakan kemampuannya berada di atas tulang roh 100.000 tahun. Melihat kekuatan rohnya dihisap dengan begitu deras, si Stardolo pun mengaku kalah. Tangsan dan Xiao pun lulus ujian Dewa Laut tahap yang kelima, bagian yang kelima. Di sisi lain, Kekaisaran Heavendall. Chen Ming yang diutus untuk melobi 3 tetua Akademi Kekaisaran Heavendall menyampaikan pendapatnya, juga memberitahukan bahwa Kaisar Xu Feng secara penuh mendukung mereka jika mereka berada pada pihak yang sama, yaitu untuk meruntuhkan Kekaisaran Roh Pelindung. Namun ketiga tetua itu lebih mementingkan keselamatan murid-murid daripada dengan frontal melawan. Tidak disangka murid-murid di sana secara diam-diam menguping pembicaraan itu. Dengan memberanikan diri, mereka semua pun menerobos masuk. Lalu seluruh murid di sana berkata bahwa mereka sepakat akan ikut dalam perang kali ini. Lalu diputuskan bahwa Akademi Kekaisaran Heavendall akan melatih seluruh murid di sana untuk menjadi petarung di garis depan. Setidaknya pada masa tua mereka, ketiga tetua itu dapat melakukan sesuatu untuk kedamaian benua roh. Kembali ke Pulau Dewa Laut, Shrek Seven Devil telah sampai ke pilar selanjutnya. Terlihat ada sosok Putri Duyung melintas di sana. Kali ini, Zhu Zuqing dan Nilongrong akan maju terlebih dahulu. Tangsan meminta Zhu Zuqing untuk tidak memaksakan diri. Namun, dikarenakan ini ujian terakhir Zhu Zuqing, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan kalah. Lagi pula dari segi level, Zhu Zuqing berada pada urutan nomor 3 setelah Tangsan dan Dai Mubai. Di akhir film, kalimat epik kembali diucapkan. Shrek Seven Devil tidak akan kalah. Oke guys, itulah alur cerita singkat dari Soul Land episode yang ke-193. Wah, semakin seru nih film Soul Land. Momo makin gak sabar nih nunggu episode selanjutnya. Oke guys, jika kalian suka dengan cara penyampaian Momo, silahkan klik tombol like-nya dan juga share di sosial media kalian. Juga selalu aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin nonton film Soul Land dari episode 1 sampai dengan yang terbaru, bisa langsung join grup Facebook Momo, linknya ada di deskripsi. Kalau gitu, Momo undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Zaijian.